Silakan Pak Simon. Pak Simon silakan. Tiba-tiba hilang. Ada suaranya. Apa ya? Halo Pak Simon silakan. Oh ya. Ya. Mari kita berdoa sebelum membuka firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami datang di sore malam ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan untuk hari ini yang boleh kami lalui hingga malam ini Tuhan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, dan memberkati hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikannya dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, jangan kami lalui ini hanya dalam tangan-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan malam ini akan dibawakan dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, ada cerita seorang kolumnis bernama Josh Kantor menceritakan bagaimana ia sering mengalami rasa takut sewaktu ia masih kecil. Hampir setiap malam ia terbangun dalam kegelapan dan membayangkan hal buruk terjadi. Karena rasa takutnya itu, kerap ia tidak bisa memejamkan mata untuk melanjutkan tidurnya. Bagaimana Kantor mengatasi rasa takutnya? Ia mengambil selimutnya dan menyeret kursi ke depan pintu kamar orang tuanya. Hal ini membuatnya tenang, sebab ia merasa aman karena berada dekat orang tuanya, walaupun hanya di depan pintu kamarnya. Siapa saja dalam dunia ini, tanpa terkecuali, pasti pernah mengalami yang namanya takut. Rasa takut itu muncul karena berbagai sebab. Ada orang yang takut akan masa depan, ada orang yang takut akan berbagai persoalan hidupnya, ada orang yang takut ketika kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Dalam situasi takut, orang akan cenderung menutup diri, merasa tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Pilihannya seringkali diam dalam ketakutannya. Bangsa Israel pun pernah mengalami ketakutan, bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan yang begitu besar. Mereka takut karena ada berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dalam ketakutannya itu, Allah menegaskan sesuatu melalui Yesaya, bahwa mereka tidak usah takut, sebab Allah menyertai. Allah senantiasa akan menemani mereka. Allah ada bersama mereka dalam kondisi apapun. Bahkan bukan hanya menyertai mereka dalam kondisi takut, tetapi lebih dari itu. Hal itu terlihat pada ayat 10 yang berbunyi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya, Allah akan senantiasa menjadi teman seperjalanan bangsa Israel dan juga teman seperjalanan kita. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ketakutan itu menguasai hidup kita. Ketika ketakutan menguasai kita, maka kita pun menjadi lemah dan tak berdaya. Kita kehilangan keyakinan diri, bahkan kehilangan semangat untuk terus berjuang dalam menghadapi berbagai pergumulan yang ada. Namun bacaan saat ini hendak mengingatkan kita untuk tidak takut. Bahkan dalam ketakutan itu, sesungguhnya kita diajak untuk belajar melihat bahwa Tuhan menghadirkan dirinya untuk menopang dan menguatkan kita. Percayalah bahwa kita tidak sendiri. Janganlah takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap permasalahan kita. Demikian renungan singkat ini, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Saya kembalikan lagi ke Bu Eti. Terima kasih Pak Simon. Sebuah renungan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Setiap orang punya rasa takut dalam hidupnya. Ketika mengalami banyak hal di dalam hidupnya, orang takut untuk tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik, kemudian takut tidak bisa menyelesaikan masalah, takut masa depan, dan banyak takut-takut hal yang lain. Nah, seperti yang dikatakan Pak Simon tadi, bahwa ternyata Tuhan selalu menyertai kita. Ketakutan kita adalah sebuah proses pembelajaran kehidupan yang membuat kita semakin tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia selalu berada di dekat kita. Bapak Ibu, malam hari ini, apakah ada yang mau sharing atau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Simon? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing malam hari ini? Tentang rasa takut menghadapi kehidupan atau sesuatu yang tidak jelas atau masalah yang ada di depan kita. Mari silakan Bapak Ibu. Adakah? Pak Ilim? Apalagi di tengah COVID seperti ini ya Bapak Ibu, pandemi seperti ini kita tidak dapat tahu sampai kapan gitu. Ada rasa takut pasti, ada rasa bimbang, khawatir. Ailim, silahkan Pak. Iya, Bu. Kedengaran, Bu? Kedengeran Pak, kedengeran. Iya, ya kita sebagai manusia ya wajar lah. Saya juga emang merasakan kadang-kadang kita nggak tahu ke depan tuh gimana ya. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai kita, orang yang selalu berharap dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita tetap harus tetap juga berusaha. Walaupun istilahnya kita percaya Tuhan membukakan jalan, kalau kitanya tidak berusaha, ya mungkin nggak akan terjadi gitu. Intinya kita harus berusaha dan memohon petunjuk pada Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu aja Pak, Bu. Kasih Pak Ilim, menarik ya Bapak Ibu. Makanya ada sebuah kalimat yang mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja atau berusaha. Kalau berdoa saja tidak berusaha dan bekerja, maka tidak akan menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau apa yang kita inginkan gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin di-sharingkan malam hari ini? Silahkan. Pak Setiadi? Ya, Bu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Julius Sama-sama atas Pak. firman-Nya sudah mengingatkan kami. Tapi saya lebih berorientasi kepada bahwa ketakutan, kekhawatiran, takut ini, takut itu sudah manusiawi. Semua juga punya kekhawatiran.
baik dalam hidup maupun dalam segala perjalanan bekerja, usaha, dan sebagainya, pasti kita kadang-kadang merasa takut dan khawatir apakah kita ini bisa berhasil atau tidak. Selalu dihantui pikiran-pikiran seperti itu. Tapi saya lebih mengarahkan diri bahwa takut akan Tuhan itulah yang membawa kebahagiaan. Takut akan Tuhan itulah harta benda yang tak ternilai. Jadi kalau takut wajar itu kan dalam kehidupan ya semua orang juga mengalami. Tetapi kalau takut akan Tuhan itu mungkin hanya orang-orang yang mau berserah diri kepada Tuhan. Maka dia berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah kunci bagi kehidupan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Setiadi. Betul sekali ya Bapak Ibu, bahwa takut akan Tuhan itu membuat kita semakin percaya bahwa dalam hidup kita ini Tuhan selalu ada untuk kita, gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Pak Dadang dan Bu Ik, ada yang mau di-sharingkan malam hari ini? Silahkan. Mari Bu. Betul. Manusiawi rasa takut itu karena ya setiap saat kita terjadi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian gitu ya. Cuman pernah sekali saya tuh menghadapi yang rasa takutnya yang luar biasa ketika menghadapi sakit gitu. Waktu itu sakitnya tuh mau dalam waktu 10 hari itu saya harus jalanin operasi besar 2 kali gitu. Jadi pas operasi yang kedua itu betul-betul malamnya itu takut yang luar biasa sampai gelap banget gitu rasanya tuh ya, sesek, gelap, terus rasanya teh ingin cepet besok pagi gitu. Jendela rumah sakit segala itu pengennya dibuka gitu. Itu betul-betul rasa takut yang saya alami gitu. Nah di situ saya hanya meminta saudara, Cici, dan suami itu pokoknya saya minta dinyanyiin lagu rohani. Terus itu tadi dinyanyikan, dan ada kedamaian sendiri gitu. Sambil berdoa, sambil apa. Nah itu mungkin ya bisa mengobati gitu rasa takut dengan berserah kepada Tuhan gitu aja. Iya. Terima kasih Bu Iing. Betul ya Bapak Ibu, ketika menghadapi segala sesuatu yang mengerikan kadang-kadang itu membuat kita merasa takut gitu ya. Dan membuat kita semakin berserah dan percaya kepada Tuhan. Ada lagi mungkin yang mau bersharing malam hari ini? Iya, saya boleh, Bu. Oh boleh Bu Idia, mangga Bu. Ketemu lagi kita. Iya. Silakan Bu Idia. Iya. Kalau masalah takut dan dua hal yang pernah saya bingungkan. Yang pertama ketika saya harus jadi kepala sekolah, Bu, dan Bapak. Karena saya menjadi kepala sekolah ketika sekolah itu dalam keadaan yang paling di titik nadir paling bawah. Sehingga saya bingung apakah saya terima atau tidak. Ya, saya takut kalau tutup itu berarti nama saya di bawah kepemimpinan Ibu Idia semakin tutup gitu. Itu yang pertama. Oleh sebab itu dalam ketakutan dan kebingungan saya bertanya sama pendeta. Pendetanya Bapak almarhum ya Pendeta Peter Ten. Tapi Pendeta Peter Ten memberikan semangat dan memberikan kekuatan bahwa dalam keadaan yang sulit Tuhan itu pasti bisa memberikan mujizatnya, bahkan lebih nyata
kekuasaan Tuhan itu. Dan itu yang membuat saya berusaha bersama dengan teman-teman melakukan semuanya dengan baik. Itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu aja sih Bu. Sehingga saya pikir dengan Smart 3 masih tetap ada sampai sekarang, kita ada itu harus menjadi berkat bagi semua orang. Itu aja yang pertama ketakutannya Bu. Jadi ketika dalam keadaan takut, kita tambah berserah, tambah minta sama Tuhan, tambah bergantung sama Tuhan, pegang erat sama Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Tuhan menjawab bahwa apa yang kita takutkan, jangan khawatir, karena Tuhan ada. Bahkan semua bisa nyata karena Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam hidup saya yang membuat saya agak takut dan bimbang akan bagaimana. Yang pertama ketika suami saya nggak ada mendadak dalam waktu 3,5 jam, terus suami saya tidak ada. Itu juga membuat saya jadi kebingungan, ketakutan. Apa saya mampu ya menghadapi hidup ini sendiri? Akan bagaimana? Biasanya kan semua saya banyak bergantung. Ya sudah ada suami ini, semua terima beres. Ya tapi ketika suami tidak ada, ya saya harus mengurus semuanya, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, ya semuanya. Ya saya pikir mampu nggak ya gitu. Ada sih kebimbangan dan ketakutan, bisa nggak ya? Tapi ketika kita bingung, takut, bahkan kita nggak tahu harus gimana, tambah bertelut sama Tuhannya kan tambah banyak Bu. Tambah pegang teguh sama Tuhan, dan Tuhan menyatakan bahwa sampai dengan hari ini kok ya bisa gitu, saya bisa menjalankan semuanya dengan berjalan senada seirama dan semua ya dapat dilalui dengan baik. Saya pikir itu anugerah Tuhan. Jadi ketika kita takut, ya bagaimana penyelesaian takut itu barangkali ya, ketika kita benar-benar bertelut sama Tuhan, pegang teguh sama Tuhan, meminta sama Tuhan karena kita ini lemah dan kita tidak tahu, mungkin kuasa Tuhan malah lebih nyata di dalam hidup kita. Itu aja sih yang ingin saya sharekan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Idia. Luar biasa ya Bapak Ibu pengalamannya. Ketika jabatan diberikan kepada kita, bukan berarti jabatan itu kadang-kadang malah menjadi beban yang berat untuk kita. Apalagi ketika seperti yang Bu Idia ceritakan tadi bahwa sekolah yang dipegang berada di bawah titik nadir yang mungkin manusia melihat itu tidak mungkin gitu, pasti akan tutup. Jadi ketika kita berusaha dan percaya akan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi mengherankan untuk sebagian orang, dan bahkan hampir orang melihat bahwa benar Tuhan punya kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak ada, Adi silahkan. Ya, makanya saya berani mengatakan rasa takut itu sebenarnya anugerah Tuhan buat kita. Tuhan berikan rasa takut itu. Supaya apa? Supaya manusia sadar posisinya. Supaya manusia sadar keterbatasannya. Ya. Bisa bayangkan kalau orang nggak punya rasa takut, ya maka dia akan orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kelemahan kita dalam ketakutan kita. Nah, ya, saya itu, saudara. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Kita bisa masuk doa syafaat. Ya, hari ini dimulai tahun ajaran baru. Ya, kita khusus mendoakan studi untuk anak-anak kita. Ya, yang pertama kita doakan anak-anak kita yang baru masuk sekolah di tahun ajaran yang baru.
mereka harus belajar jarak jauh, mereka harus menggunakan media-media online ya untuk proses belajar mengajar. Ya tentu tidak mudah. Tadi anak saya juga baru memulai dan kelihatan ya, nggak kagok begitu. Ya, kita doakan ya supaya anak kita bisa beradaptasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang pertama minta tolong Pak Simon ya. Ya Pak. Kemudian yang kedua, guru-guru juga kita doakan supaya guru-guru bisa persiapkan diri ya. Mereka juga harus beradaptasi. Ya, minta tolong Bu Eti. Ya, guru mendoakan guru. Oke, yang ketiga, kita doakan juga para orang tua ya. Mereka harus dampingin, mereka harus ekstra sabar ya, dan mereka harus mungkin agak sulit ya, mungkin bagi sebagian orang tua ya harus menyediakan fasilitas ya, harus menyediakan internet ya yang tentu tidak murah ya, apalagi kalau anaknya banyak ya, bisa juga menjadi sebuah pergumulan tentunya ya. Ya, minta tolong. Yang ketiga, siapa ya? Bu Idia. Yang ketiga, Bu Idia. Iya Pak. Yang ketiga ya. Oke. Kemudian anak-anak yang kuliah kita juga doakan, mereka masih proses skripsi ya. Ada Henry, ada Devina, ada Yordan yang koas. Ada siapa lagi tambahan mungkin yang kuliah mau didoakan? Anaknya Bu Idia ya? Adrian ya Bu? Ya Bu. Adrian lagi kerja praktek Pak. Iya. Kerja praktek. Terus Nadia Pak, satu lagi Pak, yang mau memilih tempat ini. Kelihatannya minggu depan harus memilih. Semoga dapat yang dekat. Nadia ya Bu ya? Iya. Tolong Bu Iing ya. Ya Pak. Oke. Iya. Ada lagi yang kuliah yang mau didoakan? Yang masih kuliah? Cukup? Anak Pak Hadi, Karel? Gimana Pak Hadi? Baru mau Pak itu. Oh, baru mau. Karel? Iya, baru mau masuk. Persiapan ya? Ya. Ya boleh, sekalian ya. Iya, yang terakhir Alvin, Dea, dan Felix. Ya, Alvin, Dea, dan Felix saya sekaligus menutup ya. Baik. Pak Thomas. Ya Pak Thomas sakit Pak. Oh ya, terakhir saya sekalian. Ya, sip. Baik, cukup ya. Pokok-pokok doa malam ini. Ada satu barangkali. Apalagi? Barangkali. Ya. Saya juga nggak periksa, tapi nggak tahu Bu Idia tahu bahwa 2 hari lagi itu BPK berulang tahun yang ke-70. Betul Bu Idia? Iya, tanggal 19 Pak. Ah, 19. Iya, minggu depan. 15 Juli ya? Minggu depan, 19 Juli Pak. Iya. Oh, ya. Tolong doakan aja Pak lembaga ini. Oke. Lembaga pendidikan ya. Oke. Terakhir ya, sekaligus saya ya. Yuk, Bapak Ibu, kita siapkan kita. Mulai Pak ya.
Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu menjadikan kekuatan buat kami. Firman itu mengajari kami Tuhan, agar ketika kami takut, kami mampu terus percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Tuhan Yesus, kami khusus mau berdoa untuk anak-anak kami yang baru masuk di hari ini Tuhan, untuk sekolah Tuhan, yang masih dalam kondisi COVID-19 ini Tuhan, sehingga anak-anak kami harus melakukan pengajaran jarak jauh Tuhan. Tidak semuanya mampu Tuhan, tapi kami yakin Tuhan yang akan memampukan setiap anak-anak kami Tuhan. Berikan hikmat, kebaikan di dalam semuanya ini Tuhan, sehingga pengajaran yang dilakukan jarak jauh ini Tuhan dapat menyampaikan materi dengan baik kepada anak-anak Tuhan, dapat diterima dengan baik oleh anak-anak Tuhan. Engkau memberkati juga gurunya Tuhan, sekolah Tuhan, biarlah Tuhan tolong semuanya ini Tuhan, sehingga pembelajaran anak-anak kami dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus dalam tangan kasih-Mu semuanya ini Tuhan, karena kami yakin Engkau yang akan memberkati semuanya ini, baik sarana prasarananya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hanya dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan bersyukur. Tuhan yang mengasihi kami, pada malam hari ini juga kami ingin berdoa bagi guru-guru yang harus mempersiapkan materi pengajaran jarak jauh. Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika guru-guru harus mempersiapkan media-media online, mereka harus mempersiapkan materi-materi pelajaran secara online, mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga pelajaran bisa diterima anak dengan baik. Setiap anak boleh mengikuti setiap pelajaran ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan boleh memberikan kemampuan bagi guru-guru, kesabaran bagi guru-guru dalam mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Ada banyak hal yang menjadi tantangan dan juga kendala, tetapi kami percaya Tuhan ketika Bapak Ibu guru boleh berusaha dan juga boleh melakukan dengan baik dan juga dengan penuh kasih, maka segala sesuatu boleh mereka lakukan dan juga boleh mereka kerjakan dengan baik. Kau juga boleh memberikan mereka kesehatan dan juga memberikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi melalui peristiwa ini guru-guru boleh belajar lebih mengembangkan diri lagi, mereka boleh lebih berinovasi, lebih kreatif lagi, sehingga mereka boleh memberikan materi-materi pembelajaran yang lebih baik, yang mudah dimengerti oleh anak-anak meskipun mereka tidak bertatap muka. Dan biarlah Tuhan guru-guru juga boleh mendidik, juga membimbing anak-anak sehingga mereka boleh berkarakter yang baik, mereka boleh juga semakin takut akan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bu Gidia, mic-nya belum nyala. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendoakan sesama kami, terutama untuk orang tua siswa, di mana anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh ini, mereka belajar dari rumah. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan para orang tua untuk membimbing, mengarahkan anak-anak yang harus belajar dari rumah. Kami percaya Tuhan, hal ini tidak mudah, tetapi berikan kesabaran, berikan kemampuan, berikan
kebijaksanaan untuk para orang tua di dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, banyak hal yang tidak dapat dilakukan, tetapi kami percaya kalau Tuhan memampukan menolong semua orang tua di dalam membantu anak-anaknya supaya dapat belajar dengan baik. Bapa, bimbinglah anak-anak ini dan orang tua sehingga dapat bekerja sama satu dengan yang lain, membuahkan hasil yang baik di dalam pembelajaran di rumah ini. Tuhan, berikanlah kemampuan bagi orang tua dalam mendampingi, bahkan memberikan fasilitas untuk anak-anaknya belajar dari rumah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini kami anak-anak-Mu sehati untuk berdoa kepadamu. Pada malam ini kami juga akan mendoakan untuk anak-anak kami, untuk Henry yang sedang menyusun skripsi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi untuk Henry, sehingga Henry dapat menyelesaikan tugas skripsinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Pada saat ini juga kami mendoakan untuk Devina yang akan tes TOEFL. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat untuk Devina, Tuhan memberikan kesiapan yang baik, Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk Devina, sehingga Devina juga dapat melaksanakan tes TOEFL ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang baik pula. Bapak, kami juga berdoa untuk Yordan yang sedang melaksanakan koas. Kiranya Tuhan juga yang memimpin Yordan dalam melaksanakan koas ini, sehingga dia dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Saat ini juga kami mendoakan untuk Hadrian yang sedang tugas praktek. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin, Tuhan yang menopang Hadrian di dalam tugas prakteknya, sehingga dia juga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan untuk Nadia juga dalam memilih tempat bekerja, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam pemilihan tempat bekerjanya, sehingga dimanapun Nadia ditempatkan, nama-Mu yang dipermuliakan, dia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya pula. Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan untuk Karel di dalam mempersiapkan kuliahnya keluar, khususnya ke China. Kiranya Tuhan juga yang akan betul-betul menyertai Karel di dalam persiapan ini, sehingga kalaupun Engkau mengizinkan dan memberikan yang terbaik untuk Karel, dia juga bisa kuliah di sana dengan sebaik-baiknya. Kami juga Tuhan mendoakan untuk anak-anak kami yang lainnya di dalam kuliah, di dalam menjalani kehidupannya, Tuhan yang akan memimpin dan menyertai mereka satu persatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Malam hari ini Bapak, kami juga teringat untuk Lembaga Pendidikan PPK Penabur yang akan memasuki usia ke-75 tahun. Kami bersyukur Tuhan untuk perjalanan panjang yang Tuhan berikan dalam karya-karya dan juga dalam setiap proses yang sudah dijalani. Biarlah ya Tuhan, di usia yang ke-70 tahun ini, mereka penabur boleh lebih lagi untuk memberikan siswa-siswi, menghasilkan para generasi penerus bangsa ini yang sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh berguna
bagi kehidupan bangsa negara kami. Berkati setiap pengurus, setiap guru, karyawan. Mampukan mereka untuk bisa berupaya bekerja sama untuk memberikan yang terbaik sehingga PPK Penabur dalam sukacitanya di ulang tahun nanti. Apalagi di tengah-tengah kondisi wabah ini Tuhan, PPK Penabur boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam pendidikan anak-anak kami. Bapak, kami juga malam hari ini berdoa untuk juga anak-anak kami yang membutuhkan perhatian khusus. Kami doakan Alvin dan juga orang tuanya, Pak Yukchong dan Ibu Wawa, ya Tuhan. Berkati Alvin dalam pertumbuhan bakatnya di musik, talenta yang Tuhan berikan. Biarlah boleh Alvin kembangkan, sehingga dengan mendampingan orang tua dan juga latihan dilakukan, boleh membuat Alvin semakin baik. Alvin juga boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang taat dalam karakter yang baik, dengan lembut hatinya, ya Tuhan. Berikan kesabaran bagi keluarga Alvin. Biarlah Pak Yukchong bersama keluarga boleh senantiasa mendidik, mendampingi Alvin dengan sukacita. Demikian juga untuk Dea, ya Tuhan. Kami doakan juga untuk Pak Thomas dan Ibu Melina. Biarlah segala apa yang mereka lakukan bersama di dalam mendampingi Dea boleh membuahkan juga hasil yang baik. Tuhan tolong, Tuhan berikan sukacita, kesabaran, sehingga di dalam mereka mendampingi dan mendidik Dea, sungguh boleh mengembangkan talenta, mengembangkan bakat, dan juga karakter di dalam diri Dea. Terutama juga untuk Pak Thomas yang tidak sehat, ya Tuhan. Memberikan pemulihan, kekuatan bagi Pak Thomas. Biarlah obat yang sudah dipakai boleh menjadi kesembuhan dan kekuatan bagi Pak Thomas. Kami doakan juga untuk Felix, ya Tuhan, bersama juga dengan Pak Romi dan Ibu Mariana. Tuhan berkati Felix. Biarlah di tengah-tengah keluarga Felix boleh menjadi anak yang menghadirkan sukacita bagi keluarga. Tuhan berkati Pak Romi bersama keluarga. Biarlah mereka boleh dengan sabar, boleh dengan hikmat dan bijaksana untuk selalu membimbing Felix, membentuk Felix juga menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Berikan semua keluarga ini, ya Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, untuk mereka terus mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki di dalam anak-anak yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami serahkan persekutuan doa malam berikutnya. Semua ada dalam campur tangan Tuhan. Kami juga akan beristirahat malam ini Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk esok hari, untuk menjalani setiap kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih